Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Adapun pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam pasal yang ke-18 atau bab yang ke-18, yaitu anjuran salat di padang yang sepi. Anjuran salat di padang yang sepi. Jadi maksudnya adalah anjuran melaksanakan salat 5 waktu meskipun berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Apakah itu misalnya di ladang, di sawah, di kebun, ya, di padang pasir yang luas, ya. Yang jelas, ya, anjuran untuk melaksanakan sholat tepat waktu meskipun di tempat yang jauh dari pemukiman. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 shalah. Fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat 50 shalah." Salat berjamaah itu sebanding dengan 25 salat. Jika dia menunaikannya di padang yang sepi, lalu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka ia mencapai 50 salat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, ya, dengan lafaz yang lainnya, dan keduanya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa salatul rajul fil falati tudha'afu ala salatihi fil jamaah. Salat seseorang di padang yang sepi dilipat gandakan dari salatnya seseorang dengan berjamaah, ya. Jadi jamaah sekalian, yang dipahami di dalam hadis ini adalah bukan seseorang disuruh untuk sholat di tempat yang sepi kemudian menjauhkan diri dari masjid, ya, bukan, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang dianjurkan untuk sholat tepat waktu ketika dia berada di tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari rumah, ya, misalnya seperti seseorang yang pergi ke hutan, ke kebun, atau seseorang yang mengembala kambingnya, mengembala binatang ternaknya, pergi dari pagi pulang sore hari, ya, jauh di bukit-bukit yang tidak didengar di sana suara azan. Maka seorang yang sholat dalam keadaan seperti itu pahalanya bisa sampai 50 derajat, ya. Kalau disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa sholat seseorang dengan berjamaah akan dilipatkan 25 derajat. Dalam riwayat yang lain disebut 27 derajat, ya. Jadi orang yang sholat tepat waktu meskipun dia berada di tempat yang sepi, pahalanya bisa sampai 50 kali lipat, 50 derajat. Artinya apa? Lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, ya, karena bisa sampai 50 derajat.
Maka jemaah sekalian, ketika seseorang mendapati waktu salat 5 waktu telah tiba, maka hendaklah mereka mendirikan salat tepat pada waktunya. Maka ketika seseorang mendengar suara azan, ya, hendaklah mereka mendatangi dan memenuhi panggilan azan tersebut. Kalaupun misalnya ada seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh dari pemukiman, sebagaimana yang sedang kita bahas pada malam hari ini, ya, misalnya seorang mungkin sebagai nelayan, ya, dia berada di tengah-tengah laut, sedang mencari ikan misalnya, mencari nafkah di laut. Kemudian dia bertepatan dengan waktu sholat, maka sholat di saat itu adalah mendapatkan pahala 50 kali lipat, 50 derajat, ya. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Hibban, bahwa salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu bi 25 darajah, fa in sallaha bi ardin qiyin fa atamma ruku'aha wa sujudaha tuktabu salatuhu bi 50 darajah. Salat seorang dengan berjamaah melebihi salatnya sendirian dengan 25 derajat. Jika dia melaksanakannya di padang yang sepi, lalu dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka salatnya ditulis dengan 50 derajat. Nah, ini yang kita maksud, ya. Jadi orang yang mendirikan salat dalam keadaan seperti ini, ya, pahalanya sangat besar. Dan ini pasti kita sudah bisa melihat bahwa orang-orang yang istiqomah mendirikan salat tepat waktu meskipun tidak berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia dalam keadaan menyendiri, apakah mungkin sedang mencari nafkah, ya, karena tidak semua orang mencari nafkah di tengah-tengah kota. Ada yang mencari nafkah di tengah hutan, ya, ada yang di tengah-tengah laut, tapi dia sangat perhatian terhadap sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang besar. Karena orang yang perhatian dengan sholat dalam kondisi sepi, pastilah dia sangat perhatian ketika, ya, berada dalam kondisi yang nyaman, ya, yang sedang mukim misalnya, ya. Tidak mungkin orang yang misalnya rajin sholat ketika sendirian dan rajin juga sholat ketika banyak orang, ya. Justru ketika seseorang sedang menyendiri, disitulah kesempatan orang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika sendirian di dalam kamar misalnya, ketika sendirian di tengah hutan, banyak hal yang bisa dia lakukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, jamaah sekalian, dari Salman Al-Farisi, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardin qiyyin fahanat as-salah falyatawadda fa in lam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama as-salah ma'ahu malakah wa in adhana wa aqama as-salah khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu." Apabila seorang berada di padang yang sepi, lalu waktu salat telah tiba, maka hendaknya dia berwudu, dan jika tidak menemukan air, maka hendaknya dia bertayammum. Jika dia beriqamat, kemudian dia mendirikan salat, maka ada 2 orang malaikat yang salat bersamanya. Jika dia berazan, kemudian dia beriqamat, maka salat di belakangnya sebahagian dari tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat kedua ujungnya. Ya, jemaah sekalian, hadis yang kedua ini lebih menakjubkan lagi, ya, bagi mereka orang-orang yang salat dalam keadaan, ya, dia sedang
menyendiri, maksudnya dia sedang dalam keadaan yang jauh dari pemukiman. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang di padang yang sepi, lalu dia mendirikan salat, apa yang didapatkan oleh orang tersebut? Maka orang tersebut menjadi imam bagi para malaikat. Ya. Disebutkan di dalam hadis ini, junudullahu ma la yura tarafahu, malaikat-malaikat yang saking banyaknya sampai tidak kelihatan ujung antara ujung satu dan ujung yang lainnya, saking banyaknya malaikat. Bayangkan jemaah sekalian. Dan di hadis yang selanjutnya disebutkan, wa an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si shadhiyatin yu'adhdhinu bis salah fayusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, Tuhanmu takjub kepada penggembala domba di puncak bukit. Dia berazan untuk salat lalu dia salat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, dia berazan dan beriqamah untuk salat karena dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hamba-hambaku itu dan aku telah memutuskan memasukkannya ke dalam syurga. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang mulia ini menyimpan banyak faedah dan keutamaan, terutama bagi mereka orang-orang yang salat tepat pada waktunya, dan terkhusus bagi mereka orang-orang yang jauh dari pemukiman, kemudian dia mendirikan salat meskipun sendirian, ya, meskipun sendirian dia berazan kemudian beriqamah, maka dia mendapatkan pahala dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang memberikan faedah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Di mana salat di awal waktu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu di antaranya adalah di mana seorang bersegera untuk menjalankan salat 5 waktu meskipun di tempat yang sepi. Ya. Dia tidak melalaikan salatnya, bahkan dia mendirikan azan, kemudian mengumandangkan iqamah. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan, saking dia mengutamakan salat di awal waktu, ketika tidak ada air dianjurkan untuk bertayamum, ya, menjaga salat agar tepat pada waktunya. Jadi jemaah sekalian, ya, hadis ini menunjukkan bahwa salat tepat waktu menjadi perkara yang sangat ditekankan. Meskipun wudu itu lebih afdal daripada tayamum, tapi di suatu kondisi tidak ada air, maka seseorang harus bertayamum untuk mengejar salat tepat pada waktunya. Dan perlu diingat jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan salat dalam kondisi seperti ini, ya, jangan lupa kita mengikutkan keutamaan-keutamaan yang besar. Tadi disebutkan, ya, ada perbedaan antara orang yang mengumandangkan iqamah saja sebelum salat dan orang yang mengumandangkan azan kemudian iqamah kemudian dia salat. Ya. Di dalam hadis yang pertama tadi disebutkan bahwa orang yang iqamah sebelum salat, ya, di padang yang sepi tadi itu, maka ada 2 orang malaikat yang salat bersamanya. Maksudnya salat di belakangnya. Ya. Jadi malaikat menjadi makmum. Bayangkan itu. Sedangkan orang yang berazan, kemudian dia iqamah, kemudian mendirikan salat, maka para malaikat yang beribu-ribu bahkan juta, ya, salat di belakangnya. Disebutkan di sini tentara-tentara Allah. Ya.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahi junudus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Ya. Jadi keutamaan ini ya, bisa diraih oleh siapa saja. Mungkin ada di antara kita yang pergi ke kebun ya, dan kebunnya ini jauh dari pemukiman. Jangan berpikir bahwa pakaian saya kotor ya. Kotor itu belum tentu najis, ya kan? Kotor itu belum tentu najis ya. Ketika sudah tiba waktu sholat, maka seseorang dianjurkan untuk segera mendirikan sholat, bukan tunggu dia pulang di rumah. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia kehilangan keutamaan yang besar ya. Ketika dia mendirikan sholat, dia mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, maka dia mendapatkan yang pertama apa? Pahala 50 kali lipat derajat. Yang kedua, dia mengimami para malaikat ya, yang jumlahnya disebutkan dalam hadis tadi sampai tidak kelihatan antara ujung satu dan ujung yang lainnya ya. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan antara keutamaan azan dan iqamah? Orang yang hanya iqamah sebelum sholat hanya didampingi oleh 2 malaikat, sedangkan orang yang mengumandangkan azan kemudian setelah itu iqamat ya, akan datang ya tentara-tentara Allah yang menjadi makmum bagi orang yang sholat. Karena tentunya kita tahu bersama bahwa orang yang mengumandangkan azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa seorang muazin memiliki keutamaan yang besar. Semakin jauh suara muazin berkumandang, semakin besar dan semakin banyak yang mendoakannya ya. Dan kedua, bahwa orang yang mengumandangkan iqamah adalah dengan suara yang lirih, sedangkan azan dikumandangkan dengan suara yang lantang. Nah, ini yang membedakan. Makanya semakin keras panggilan azan itu ya, semakin banyak faedah dan keutamaannya. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah yang selanjutnya di dalam hadis yang mulia ini adalah keutamaan sholat tepat pada waktunya ya. Dan baik bagi orang yang mukim atau bagi orang yang sedang ya berada di hutan atau berada di bukit-bukit ya, yang jauh dari pemukiman, hendaklah memperhatikan untuk sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, faedah yang selanjutnya adalah bahwa para malaikat pun mendirikan sholat ternyata ya. Saking mulianya ibadah sholat ini, sampai-sampai para malaikat juga mendirikan sholat. Bukan hanya manusia, tapi para malaikat juga mendirikan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang muslim harus beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Ada di antara kita yang bisa melihat malaikat? Tidak ada. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang bisa menjadi imam bagi para malaikat meskipun dia tidak berinteraksi. Dan kita harus mengimani dan meyakini itu. Itulah maksud dari beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata ya. Kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada hal-hal yang gaib ya. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa malaikat yang mulia itu ikut beribadah bersama manusia. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah
Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara yang tidak dilihat oleh mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi junudus samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala memiliki junud. Junud itu apa? Tentara. Ya. Jundun, jamaknya junud, ya. Para tentara-tentara Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara, ya, baik yang tidak bisa dilihat maupun yang mungkin bisa kita lihat, ya, di antara pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jemaah sekalian, di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala ini bisa menolong dan membantu manusia atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ketika kejadian perang Badar, di mana para sahabat Nabi menyaksikan secara langsung dan melihat dengan mata kepala mereka orang-orang kafir yang dipenggal kepala mereka, ada yang putus tangannya, ya, ada yang terpisah antara badan dan kepalanya. Ya, para sahabat menyaksikan itu, tapi dia tidak bisa melihat siapa yang memotong orang-orang kafir itu. Tiba-tiba sudah jatuh. Ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus tentara-tentaranya dari langit, dari kalangan para malaikat. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menolong seorang hamba dengan tentara-tentaranya. Ya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bermakmum di belakang orang yang salat di padang yang sepi. Ya. Apalagi dia mengumandangkan azan dan iqamah. Ya. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh merasa sendirian. Ya. Ketika mungkin kita sedang berada di tempat yang sepi, ya, kita merasa diri kita sedang sendirian. Tidak. Ada para malaikat yang sedang memperhatikan kita. Ada malaikat yang ada di sekitaran kita. Ada yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ada yang bertugas untuk mendoakan, ya, dan mencari para penuntut ilmu. Itu para malaikat seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap hamba-hambanya yang mendirikan sholat tepat pada waktunya, ya, meskipun dalam keadaan yang sepi atau sendiri. Ya, dia mengumandangkan azan dan iqamah, kemudian dia mendirikan sholat, ya, meskipun dia berada di tengah-tengah hutan yang sepi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan karakter, yaitu, ya, membanggakan seorang hamba yang soleh, yang melakukan amal soleh. Ini sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di depan para malaikatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Unzuru. Ya, lihatlah kepada hambaku ini. Dia wudu, kemudian dia azan, iqamah, kemudian dia mendirikan salat. Apa janjinya dari Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah menetapkan untuk memasukkannya ke dalam syurga. Jadi jamaah sekalian, bisa diartikan bahwa orang-orang yang seperti ini memiliki sifat dan karakter, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat dalam keadaan yang sepi, ya, meskipun tidak ada orang yang melihat, dia tetap, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang memperhatikan dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat inilah yang harus kita contoh, yang kita teladani. Ya. Mau ada yang menyuruh atau tidak menyuruh, tetap kita sholat. Mau ada masalah atau tidak ada masalah, tetap kita harus sholat. Mau kondisinya sehat atau tidak sehat, tetap kita harus sholat. Ya. Karena sholat itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian jamaah sekalian,
Faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia, yaitu mengagumi dari hamba-hambanya yang melakukan amal-amal saleh. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kagum kepada para anak-anak muda. Ya. Dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la ya'jabu minasy syabab laisat lahu sabwah." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kagum dan bangga kepada anak-anak muda yang laisat lahu sabwah, yang dia menjaga dirinya dari apa itu? Sabwah. Ya, sabwah diartikan bahwa pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Justru malah dia membiasakan dirinya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabwah. Ya, anak-anak muda yang tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya. Justru malah dia melawan hawa nafsunya untuk ditaklukkan, ditundukkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, anak-anak santri, jadilah pemuda-pemuda yang seperti ini. Jangan memiliki mental yang lemah. Ya. Mental kerupuk, baru kena air sedikit sudah melempem. Ya. Baru sakit sedikit sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Ya. Baru dapat baru susah menghafal sedikit sudah menyerah dari penuntut ilmu. Wah, jangan mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Karena hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada perkara-perkara yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menginginkan kita untuk berbuat keburukan. Ya. Kalau lagi menghafal susah, ya, ngantuk. Ya. Pengennya ya nggak mau belajar, nggak mau menghafal misalnya. Waktunya sholat 5 waktu, ya, aduh susah. Lawan itu, lawan. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan anak-anak muda yang melawan hawa nafsunya. Ya. Innallaha 'azza wa jalla la yu'jabu minasy syababi laisat lahu sabwah. Ya. Laki-laki yang selalu menawan hawa nafsunya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan surga kepada orang-orang yang menjalankan salat tepat waktu meskipun dia dalam keadaan sendirian. Dan ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Kalau yang tidak menjaga salat, ya tidak akan mendapatkan seperti ini. Ya. Ketika sudah berkumandang azan misalnya, oh masih asik dengan hewan ternaknya misalnya, masih asik dengan pekerjaannya, ya, masih asik dengan aktivitasnya. Dia menganggap tidak ada orang, cuma saya sendirian ini di hutan misalnya. Lanjut saya terus. Padahal ya, orang yang sholat tepat waktu mendapatkan keutamaan yang besar. Ketika lihat sudah masuk waktu sholat, segera ya bersih-bersih, kemudian mencari tempat sholat, wudu. Bahkan kalau tidak ada air, dianjurkan apa? Bertayamum. Ya, bertayamum. Saking pentingnya pentingnya orang mendirikan sholat tepat pada waktunya. Jadi orang yang tidak seperti ini tidak akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, tidak akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan jaminan seperti ini adalah orang-orang yang bergegas, bersegera. Ya, kalau tidak bersegera tidak dapat. Ya. Dan jemaah sekalian, orang-orang yang seperti ini bukan berarti dia menjauh dari masjid, ya, bukan. Karena memang kondisinya dia yang jauh dari pemukiman. Kalau seandainya ada orang, pasti dia akan sholat berjamaah. Ya, pasti dia akan sholat berjamaah. Tapi karena dia dalam keadaan sendiri dan sepi, makanya dia bersegera menjalankan sholat meskipun dalam keadaan
keadaan sendirian. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.